Patrick Kluivert dijamin bahagia jika Hairori Edewal benar menjalani proses naturalisasi menjadi WNI dalam waktu dekat. Sebab, jika Hairori Edewal bisa memperkuat timnas Indonesia, lini tengah skuad Garuda menjadi kuat. Akun Instagram yang pertama kali membocorkan adanya ketertarikan Hairori Edewal membela timnas Indonesia, pemain keturunan IT, membuat unggahan semalam. Akun ini mengunggah foto Tom Haye sambil menulis caption, "Teman saya segera datang." Dalam foto itu juga terlihat Tom Haye memegang sebuah bingkai foto yang berisikan sosok Hairori Edewal. Apakah ini pertanda Hairori Edewal akan tiba di Indonesia pada Oktober tahun 2025? Jika Hairori Edewal datang bulan ini, gelandang 28 tahun ini berpeluang mengambil sumpah WNI bareng Maurice Zelstra pada Agustus tahun 2025. Alhasil, gelandang Royal Antwerp ini bisa ambil bagian saat timnas Indonesia menghadapi tim-tim kuat di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Andai bulan ini belum datang dan baru mendarat di Indonesia pada Oktober tahun 2025, Hairori Edewal harus bersabar menjalani debut bersama skuad Garuda. Melihat skuad timnas Indonesia saat ini, keberadaan Hairori Edewal sangat dibutuhkan. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, Hairori Edewal bakal diduetkan dengan Tom Haye di lini sentral. Selama ini Tom Haye belum mendapatkan tandem ideal di lini tengah. Ivar Jenner masih terlalu muda, sedangkan Nathan Chu Aon posisi aslinya bukan sebagai gelandang. Sementara itu, Hairori Edewal berpengalaman bermain sebagai gelandang saat membela klub Premier League Crystal Palace hingga kini menjadi andalan klub Liga 1 Belgia, Royal Antwerp. Karena itu, menarik menanti kabar kelanjutan di atas. Jika Hairori Edewal benar mendarat, peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 praktis terbuka lebar. Sejumlah pemain timnas Indonesia belakangan ini mencuri perhatian karena tiba-tiba menjadi kapten di klubnya masing-masing ketika tengah menjalani pertandingan di ajang pramusim menuju kompetisi 2025/2026. Setidaknya, ada beberapa pemain timnas Indonesia yang tidak pernah mendapatkan kepercayaan untuk menjadi kapten di skuad Garuda, tetapi justru memperoleh mandat untuk menjadi pemimpin di klubnya masing-masing. Di timnas Indonesia, ban kapten memang pernah diberikan kepada para pemain. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, Jay Izzes menjadi kapten utama yang dipercaya, baik di era Sintayong maupun Patrick Kluivert. Lantas, siapa saja pemain skuad Merah Putih yang belakangan ini muncul sebagai kapten baru di timnas Indonesia? Bek timnas Indonesia, Miss Hilges, juga terlihat mengenakan ban kapten pada masa pramusim 2025/2026 bersama klub kasta tertinggi Liga Belanda, FC Twente. Meskipun beberapa kali dikabarkan akan hengkang, Miss Hilges tampaknya bakal bertahan. Yang terbaru, dia menjalankan peran sebagai kapten ketika timnya menghadapi pertandingan uji coba pramusim. Dalam duel melawan klub Azerbaijan, Karabakh tersebut, Miss Hilges terlihat mengenakan ban kapten berwarna putih. Ini menjadi pengalaman baru bagi pemain berusia 24 tahun tersebut. Bagi Miss Hilges, ini akan menjadi modal yang berharga untuk mengarungi kompetisi musim 2025/2026. Yang kedua, ada pemain sayap timnas Indonesia, Eliano Reijenders, yang tiba-tiba menjadi kapten PEC Zwolle pada masa pramusim. Peran semacam ini tentu menjadi kejutan baru bagi fans skuad Garuda. Eliano Reijenders mendapatkan kepercayaan sebagai kapten ketika PEC Zwolle menghadapi pertandingan uji coba melawan klub asal Skotlandia, Dundee FC. Dalam pertandingan tersebut, PEC Zwolle sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1. Munculnya Eliano sebagai kapten PEC Zwolle tentu menjadi pemandangan baru bagi klub Liga Belanda tersebut. Timnas Indonesia didesak untuk menambah pemain keturunan guna bertarung di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Desakan ini datang dari pendukungnya, mengingat pada babak tersebut tim Garuda hanya butuh 2 kemenangan untuk bisa lolos ke panggung Piala Dunia 2026. Melihat kesempatan yang ada di depan mata, tim Merah Putih diminta menyiapkan materi pemain terbaik agar bisa meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Salah satunya dengan menambah pemain keturunan agar bisa menambah kualitas Indonesia saat bertarung di ronde keempat. Penambahan pemain keturunan ini dirasa amat dibutuhkan karena di babak tersebut Indonesia akan bertemu lawan-lawan dari Timur Tengah yang ada di 100 besar ranking FIFA. Alhasil,
Para pemain keturunan yang harus dinaturalisasi adalah pemain yang punya pengalaman dan punya kualitas mumpuni. Pascal Struijk menjadi satu nama yang paling mentereng karena bermain bersama tim Inggris, Leeds United. Bahkan bek keturunan Surabaya itu menjadi andalan bagi tim yang baru saja promosi ke kasta teratas Liga Inggris tersebut. Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF seakan membocorkan Rafael Struijk bakal memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Pasalnya akun Instagram resmi AFF justru memposting Rafael Struijk menjadi salah satu dari pemain bintang masa depan Asia Tenggara yang layak mendapatkan sorotan di Piala AFF U23 2025. Tentu fans Garuda langsung bertanya-tanya, apakah Rafael Struijk bakal didaftarkan ke skuad asuhan Gerald van den Bosch? Mengingat turnamen yang digelar di Indonesia itu akan berlangsung pada 15 sampai tanggal 29 Juli tahun 2025. Pada Sabtu tanggal 12 Juli tahun 2025, akun Instagram AFF tiba-tiba mengupload daftar pemain Rising Star alias bintang masa depan yang layak menjadi perhatian selama gelaran Piala AFF U23 2025. Dalam daftar tersebut, AFF mencantumkan 2 pemain timnas Indonesia. Lalu satu nama lagi yang diumumkan AFF sangatlah menarik, karena ada Rafael Struijk. Padahal, mantan penggawa Brisbane Roar itu tak pernah masuk ke dalam daftar 30 pemain yang dipanggil Van den Bosch untuk mengikuti TC Timnas Indonesia U23. Hingga menjalani sesi latihan pada Kamis tanggal 10 Juli tahun 2025 kemarin, sosok Rafael Struijk pun tak hadir di skuad Garuda Muda. Tak heran fans Garuda kini merasa kebingungan, kenapa ada nama Rafael Struijk di daftar bintang masa depan ASEAN di Piala AFF U23 2025. Apakah Rafael Struijk diam-diam akan didaftarkan? Struijk memang bisa saja didaftarkan ke Piala AFF U23 2025 mengingat usianya 22 tahun. Apalagi, pemain keturunan Belanda itu memang tengah berada di Indonesia. Karena Rafael Struijk tengah berada di Indonesia, maka bukan tidak mungkin ia bisa didaftarkan ke Piala AFF U23 2025. Perjalanan timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025 akan segera dimulai. Timnas Indonesia U23 sebagai tuan rumah tentunya membidik gelar juara. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U23 bakal tergabung di grup A. Mereka akan hadapi Brunei Darussalam, Filipina, hingga Malaysia. Duel melawan Brunei pun akan jadi pembuka perjalanan Timnas Indonesia U23. Laga itu akan digelar pada Selasa tanggal 15 Juli tahun 2025.